Apa kabar kita pada malam hari ini? Saya percaya bahwa keadaan kita pada saat malam ini penuh dengan susah dan senang. Kalau susah, berarti hari ini setiap pekerjaan usaha kita banyak hambatan. Tapi kalau senang, berarti setiap apa yang kita lakukan berjalan dengan baik. Tapi susah ataupun senang, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan tema kuasa komitmen. Tahu nggak saudara apa artinya komitmen? Haleluya. Sebelum kita melanjutkan firman renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena setiap aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kami istirahat, kami tidur malam hari ini, mungkin hati pikiran kami tidak tenang. Mungkin apa yang kami kerjakan pada hari-hari ini atau Tuhan sehari yang sudah lewat tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tetapi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjawab semuanya, sehingga kami boleh ada ketenangan, kami lebih semangat untuk menanti hari esok. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita akan baca di dalam Mazmur pasal 1. Kita baca ayat 3 saudaraku. Demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita harus garis bawahi di sini, ditanam. Kata ditanam berarti sesuatu yang tidak boleh dipindah-pindah. Kita perhatikan satu pohon atau tumbuhan, ketika kita sudah tanam di tempat itu, tiba-tiba dia sudah bertumbuh, terus kita pindah lagi ke tempat yang lain, maka itu akan berpengaruh dalam pertumbuhan tumbuhan itu saudara, atau satu pohon itu. Kita akan berbicara tentang pohon atau ditanam. Ditanam di sini berkata tentang komitmen atau artinya komitmen. Kalau kita baca tadi di ayat 3, di sana dikatakan bahwa ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Bagi saudara yang punya tanaman, kalau di kota mungkin cuma tanaman di pot-pot, tetapi kalau di kampung punya mungkin kebun sendiri. Nah, kita sudah lebih tahu bagaimana sesuatu tumbuhan itu ketika ditanam. Sudah pasti harapan satu-satunya supaya dia menghasilkan buah. Amin. Nah, jadi komitmen di sini harus kita belajar bersama-sama bahwa komitmen mengikuti sesuatu yang kita pelajari. Ada seseorang harus dia belajar komitmen. Untuk apa? Untuk supaya dia mau mengembangkan apa yang dia pelajari, sehingga dia harus berkomitmen. Kita belajar cerita tentang Naomi dan Ruth. Saudara pernah dengar cerita Naomi dan Ruth? Naomi adalah mertuanya, Ruth adalah mantunya. Ketika Ruth suaminya meninggal, dan Naomi begitu juga suaminya meninggal, Alkitab katakan Naomi kembali dari perantauan, dia pulang ke Bethlehem atau ke Israel saudara. Ketika dia mau kembali ke Israel, dia menyuruh kedua mantunya ini, salah satu Ruth, supaya mereka meninggalkan Naomi. Tetapi ada satu hal yang menarik kalau saudara baca firman Tuhan ini, bahwa seorang Ruth, dia berkata, di mana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Nah, ini berbicara tentang komitmen. Apa arti komitmen, saudara?
komitmen yang pertama artinya pegang janji Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara. Nah, pada hari-hari ini, saudara pernah melihat Yesus enggak? Kalau mungkin pelajaran kita kecil, kita lihat di patung-patung, lukisan, gambar-gambar tentang Tuhan Yesus. Tetapi bukan itu Tuhan Yesus. Makanya Yesus bilang, berbahagialah kamu tidak melihat tetapi percaya. Nah, inilah komitmen, saudara. Berbicara tentang komitmen, berarti kita harus pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat kita? Janji Tuhan tentang keselamatan. Amin. Jadi arti komitmen yang pertama adalah pegang janji Tuhan. Supaya ketika janji Tuhan itu kita pegang, iman kita tidak goyah. Amin. Dalam situasi kondisi apapun, ada tawaran dunia apapun kepada kita atau masalah apapun seberatnya, kita tetap maju bersama Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya pegang janji Tuhan. Kalau saudara pernah mendengar cerita firman Tuhan tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa, ada begitu banyak murid dari Nabi Elia ini. Tetapi hanya Elisa yang mau mengikuti Nabi Elia kemanapun berada. Ketika Tuhan berfirman kepada Elia bahwa dia akan diangkat ke surga, saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang Elisa, dia terus mengikuti. Padahal jaraknya cukup jauh dari Gilgal menuju ke tempat di mana Elia akan diangkat oleh Tuhan. Alkitab katakan ketika menyeberangi sungai pun, Elisa pun masih ikut, saudara. Luar biasa komitmen daripada Elisa. Jadi pegang janji Tuhan. Karena orang yang pegang janji Tuhan, orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Amin. Karena tanpa janji Tuhan, kita tidak akan percaya kepada namanya kuasa Tuhan Yesus itu. Yang kedua, saudara, arti komitmen yang kedua berbicara tentang tanggung jawab. Ketika kita diberikan satu tanggung jawab, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam sekuler, maka saudara dan saya harus ada yang namanya komitmen. Amin. Kalau tidak berkomitmen, bagaimana saudara bisa mengerjakan suatu tanggung jawab itu? Ketika di ibadah sudah diberikan sebagai pengurus ini, tiba-tiba tidak bisa dengan alasan ini dan itu. Ketika diundang pelayanan, toh ternyata alasannya tidak bisa karena ini dan itu. Nah, itu namanya tidak ada komitmen dalam satu tanggung jawab. Perlu komitmen itu supaya apa yang kita lakukan pasti berkenan di hadapan Tuhan dan kita menjadi orang yang tidak sembarangan, bukan anak-anak gampangan. Amin. Tetapi anak-anak yang hidup di dalam Tuhan adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, saudara, komitmen yang ketiga artinya setia sampai akhir. Haleluya. Setia enggak saudara sampai akhir? Hari-hari ini ada begitu banyak suami istri yang tidak setia, ya kan? Benar enggak saudara? Suami mulai salah sedikit, mulai berpikir aneh-aneh, ya kan? Wah, kalau boleh suami ini diganti katanya, ya kan? Atau ketika istri buat salah sedikit, suami langsung pikir, kalau bisa ganti aja istri ini. Nah, itu hal-hal kecil itulah yang membuat pada akhirnya iblis itu bisa mengambil kesempatan dan mencuri damai sejahtera kita. Jadi kita harus setia sampai akhir. Amin. Karena orang yang mau setia sampai akhir, saya percaya bahwa hanya orang seperti inilah yang menerima mahkota. Amin. Orang yang mau setia sampai akhir. Ada begitu banyak cerita ketika dia dipanggil Tuhan, ketika dia meninggal. Banyak cerita yang luar biasa yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang yang kekasih yang dia tinggalkan. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini
3 arti komitmen. Yang pertama bicara tentang pegang janji Tuhan. Yang kedua bicara tentang tanggung jawab. Yang ketiga bicara tentang setia sampai akhir. Kalau ini saudara lakukan, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, dalam usaha, saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kita. Jangan saudara tidak bertanggung jawab dalam satu pekerjaan. Jangan saudara tidak bertanggung jawab dalam satu rumah tangga. Karena saya percaya ketika tidak ada tanggung jawab, maka sesuatu pekerjaan itu tidak akan maksimal. Hari ini apa masalahmu saudara? Apa yang kau alami? Mungkin hari-hari ini engkau sudah mulai merasakan bahwa saya tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga atau dalam pelayanan. Atau mungkin saudara pada hari-hari ini tidak menepati janji Tuhan, saudara tidak yakin. Atau hari-hari ini saudara mulai terganggu, goyang imannya karena masalah pasangan hidup, karena masalah keuangan yang buat pada akhirnya iman kita menjadi lemah dan kita bisa percaya kepada Allah yang lain. Saya mau katakan, mari kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu selalu ada ketika kita mau kembali kepadanya. Mari kita kembali berkomitmen. Karena orang yang berkomitmen akan melihat kekuatan yang luar biasa dinyatakan lewat Roh Kudus. Mari saya berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana pemazmur katakan, ditanam suatu pohon di tepi aliran air, dia akan bertumbuh, dia akan semakin besar dan bahkan akan berbuah. Bapa yang baik, mulai saat ini kami rindu supaya kami berkomitmen. Dan biarlah hari-hari hidup kami mau tetap pegang janji Tuhan. Kami mau tetap bertanggung jawab dalam segala hal. Dan kami mau setia sampai akhir. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang berjanji dan pasti ditepati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pegang janji Tuhan. Amin. 3 arti dari komitmen ini sebagai langkah kita, sebagai pengharapan kita, supaya di dalam aktivitas kita pada besok hari Tuhan akan semakin memberkati. Amin.